Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview satu lagi STB, yaitu Hinomaru. Untuk Hinomaru ini ada dua versi. Ini merupakan versi yang pertama, di mana warnanya itu adalah orange full ya, pada bagian sampingnya, dan bagian depannya ini, dan di bagian depan itu warnanya adalah putih. Nah, versi yang kedua, untuk bagian depan atau bagian atas dan bawah itu kombinasi warna putih dan orange. Jadi untuk kedua STB ini tentunya memiliki perbedaan sepertinya ya. Namun untuk memastikan nanti akan kita review juga untuk Hinomaru dengan dus orange dan putih tersebut. Nah, untuk Hinomaru yang kita review ini, kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah seperti yang terlihat, di mana di sini sudah dilengkapi dengan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun. Namun sayangnya untuk alamat service centernya setelah saya perhatikan tidak tertera pada kartu garansinya. Jadi ini akan terkendala juga ya nanti pada saat kita ingin klaim garansi. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel RCA namun belum mendapatkan kabel HDMI. Jadi untuk kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Dan ini adalah baterainya. Saran saja untuk baterai tidak menggunakan yang ini, sebaiknya dibeli saja baterai yang berkualitas baik karena khawatir baterai bawaannya ini bocor sehingga dapat merusak remote control. Nah, ini adalah remote controlnya. Kelengkapan tombol dapat dilihat seperti ini, sama saja seperti kebanyakan remote control pada STB yang sebelumnya pernah kita review, di mana untuk remote control ini tidak mendukung untuk infrared learning function. Jadi tidak bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi. Jadi satu remote untuk televisi dan STB itu tidak bisa ya dengan menggunakan remote control bawaannya. Dan ini merupakan posisi baterai dan ini adalah tutupan baterainya. Sementara untuk STB-nya casing terbuat dari full metal semuanya. Nah, seperti ini tuh ya. Kemudian ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas, samping kanan dan samping kiri. Kemudian begitu juga pada sisi bagian bawahnya. Harusnya sih sirkulasi udaranya menjadi lancar. Chipset dia menggunakan chipset Ali. Kemudian pada bagian front panel, nah kelengkapan tombol teman-teman dapat lihat di sini ya. Ada tombol power, kemudian ada tombol menu, kemudian selanjutnya ada tombol volume, tombol channel, dan juga tombol OK. Jadi cukup lengkap ya kelengkapan tombolnya. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun STB ini tetap bisa kita operasikan. Dan satu port USB pada sisi bagian depannya. Port USB sepertinya hanya satu saja ya pada bagian depan karena dapat kita lihat pada bagian belakangnya tidak ada port USB kita temukan. Mudah-mudahan saja ini dia mendukung menggunakan USB hub. Dan untuk kelengkapan portnya, di mana di sini ada port RF in terhubung ke antena luar ataupun antena dalam, kemudian loop apabila kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain. Jadi cukup menggunakan satu antena saja ya dengan menggunakan 2 STB begitu ya. Kemudian ada port HDMI dan RCA. Menariknya di sini untuk RCA-nya kita mendapatkan sebanyak 2 pasang. Jika menginginkan, jika mau ya, ini bisa kita hubungkan ke 3 televisi sekaligus, walaupun dalam prakteknya itu tidak mungkin kita lakukan karena nggak praktis juga. Dan tidak mendapatkan main switch atau tombol on-off utamanya pada posisi bagian belakangnya ini. Untuk kabel power, ini bisa dikatakan kabelnya ini cukup berkualitas ya dengan harga di 160.000 ini. Selanjutnya kita akan lihat ya fitur-fitur yang terdapat pada STB Hinomaru yang kita review ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi STB Hinomaru. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 46,9 derajat Celcius. Adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawetan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Dilengkapi dengan fitur EWS, dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode lokasi. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah dapat diaktifkan.
Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik. Simple dan tetap eye-catching, enak dipandang mata. Punya PR nih Kak Iwan. Aku harus tulis berapa lembar dan aku harus kumpulin besok Kak Iwan. Waduh. STB Hinomaru menggunakan chipset Ali, memiliki tampilan user interface simple dan ringkas, tanpa dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menilai kepekaan kualitas tuner yang digunakan. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan STB sebelumnya yang pernah kita review. Berikut pembacaan sinyal untuk 3 MUX yang berada di lokasi saya. MUX Viva Group merupakan MUX dengan sinyal terendah namun dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on kualitas biasa saja. Antena ini pun juga sudah dicabangkan untuk 4 televisi. Dapat dikatakan tuner STB ini sensitif, tidak kalah dengan STB menggunakan chipset Sunplus yang terkenal memiliki tuner dengan kepekaan yang baik. Pembacaan sinyal pada STB ini hampir sama dengan Venus Mini cabai rawit terbaru dan Pantesat HD99. Berikut perbandingannya. Berbeda dengan STB chipset Sunplus di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun STB dengan chipset Ali menurut kami lebih tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini, namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Selain itu, channel juga dapat untuk diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk di-rename. Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kita sekarang dilihat dari negara-negara lain untuk dari suatu kebijakan. Sama dengan STB yang lain, Hinomaru dengan chipset Ali ini juga sudah dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu pada STB ini berbeda dengan kebanyakan STB yang beredar, namun mirip dengan Polytron PDV 620 dan PDV 709 dengan sistem scrolling ke bawah. Tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu media player berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Selain itu juga dapat melihat foto dan memutar musik. Kualitas video dan audio pada STB ini cukup baik, seperti yang terlihat. Berikut perbandingannya dengan STB lain menggunakan chipset yang sama, yaitu Venus Mini cabai rawit yang terbaru. Menu Edit Channel berfungsi untuk melakukan edit channel. Terdapat pilihan TV Channel List, Radio Channel List, dan Delete All. Submenu TV Channel List berguna untuk melakukan manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Pada pilihan Installation, pada submenu DVB-T Installation terdapat pilihan DVB-T Channel Scan, DVB-T Auto Scan, dan LCN. DVB-T Channel Scan merupakan pencarian saluran secara manual, dan DVB-T Auto Scan merupakan pencarian secara otomatis. Sementara LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Sangat disayangkan sekali, STB ini tidak dilengkapi dengan opsi acu, yaitu untuk update channel secara otomatis. Pilihan sistem setup berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Submenu Language terdapat banyak dukungan bahasa dan tampilan menu termasuk bahasa Indonesia. Selain itu juga terdapat pengaturan untuk saluran audio dan teletext. Submenu TV System adalah pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya, seperti untuk sistem audio,
STB Hinomaru ini mendukung sistem Dolby Audio. Silakan ubah pengaturan digital audio out ke BS out. Berbeda dengan kebanyakan STB TV digital, di mana pada STB ini pilihan PVR setting berada pada menu sistem setup. Silakan atur untuk fitur record dan time shift. Submenu Other berisikan banyak pilihan, salah satunya adalah antena power. Jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung, jika tidak maka sinyal akan menjadi zonk atau 0%. Menu tool berisikan pilihan sebagai berikut ini. Bagi yang membutuhkan, berikut informasi software dan hardware pada STB Hinomaru yang kita review ini. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik maka dapat memilih factory setting. Hal ini perlu dilakukan terutama di saat selesai melakukan upgrade firmware. Hinomaru merupakan STB pertama yang pernah kita review di mana untuk melakukan upgrade firmware sangat lengkap sekali. Untuk upgrade firmware dapat dilakukan melalui OTA, USB, dan network atau jaringan. Upgrade firmware perlu dilakukan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Submenu network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dengan pilihan menggunakan Ethernet, Wi-Fi, dan Wi-Fi Direct. Tidak mendukung USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Untuk Wi-Fi dongle hanya mendukung chipset MT saja. Submenu network application berisikan banyak pilihan aplikasi streaming dan non-streaming seperti berikut ini. Pengguna dapat mengcasting video pada smartphone ke televisi dengan menggunakan fitur DLNA. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Aplikasi streaming seperti YouTube, YouTube Kids, TikTok, dan WeTV berjalan lancar. Sebaiknya menggunakan internet dengan bandwidth 20 Mbps. Menu pencarian pada YouTube berfungsi dengan baik, dengan resolusi maksimal high definition atau medium. Jika YouTube error atau tidak dapat digunakan, maka silakan lakukan update pada APK-nya. APK pada STB ini dapat diupdate secara manual. Cara untuk mendapatkan APK YouTube, video tutorialnya sudah pernah kita buatkan. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk update APK dapat dilakukan dengan cara membuka aplikasi YouTube, pilih setting dengan menekan tombol kuning. STB Hinomaru merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak, membuat suhu STB ini menjadi adem, tunar sensitif, mendukung fitur DLNA dan berbagai macam aplikasi streaming seperti YouTube. Tidak mendukung DVB-to-IP atau SAT-to-IP. Akses ke jaringan internet dapat melalui USB Wi-Fi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Dengan harga saat ini masih di atas 160-an ribu rupiah, dengan mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangannya, masih banyak STB dengan fitur yang lebih baik namun dengan harga yang lebih murah. Jadi sebaiknya pertimbangkan baik-baik sebelum meminang STB ini. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.